Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiono, Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Pada hari ini bulan Desember merupakan momen saya genap 1 tahun menjadi Kepala Desa Kalimas, terhitung dari dilantiknya saya di tanggal 2 Desember tahun 2018. Pastinya banyak sekali kegiatan dan tugas berkaitan dengan pemerintahan Desa Kalimas, di mana kami selaku pemerintah Desa Kalimas berupaya mewujudkan perubahan-perubahan yang nyata dan perubahan-perubahan yang pastinya bermanfaat untuk seluruh masyarakat Desa Kalimas, baik kegiatan dalam bidang apapun. Kurun waktu 1 tahun kepemimpinan saya pastinya juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kami di desa berkaitan dengan kegiatan-kegiatan apapun. Pastinya ada berbagai masalah yang kadang timbul. Kalau bahasa Kalimasnya itu susah-susah gampang. Karena apa? Kembali lagi ke kami pemerintah desa, ketika ada sesuatu yang menjadi permasalahan baik dengan masyarakat atau apapun berkaitan dengan masukan-masukan atau kritikan-kritikan atau apapun itu, kami alhamdulillah bisa menyelesaikan, karena prinsip kami termasuk saya pribadi, kedekatan dengan warga menjadi prioritas yang tidak bisa terelakkan. Karena ketika kami sebagai pimpinan bisa turun ke bawah, berbaur dengan masyarakat, itulah menjadi nilai plus kami. Di samping bisa menggali aspirasi, juga kedekatan kami dengan masyarakat pastinya menjadi sebuah hal yang sangat bagus. Kita bisa bersilaturahim, ngobrol, ngalor ngidul dan sebagainya. Juga bisa melihat atau memonitor kira-kira permasalahan yang ada atau terjadi itu apa. Itulah modal kami dalam memimpin Desa Kalimas. Sesuai dengan visi misi saya, program-program prioritas itu pastinya ada, dan beberapa alhamdulillah di tahun pertama ini sudah mulai kami realisasikan bekerja sama dengan rekan-rekan perangkat desa, dengan seluruh masyarakat Desa Kalimas. Beberapa kegiatan yang sudah kami mulai sentuh antara lain yang pertama berkaitan dengan penanganan sampah, di mana sampah itu menjadi hal yang pastinya menjadi polemik ketika kami tidak serius menangani. Dan di tahun 2019 ini kami sudah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah. Alhamdulillah, dari pengadaan mobil untuk pengangkut sampah dan petugas-petugas yang kami bentuk sudah mulai berjalan, dan pastinya partisipasi dari masyarakat juga dalam kegiatan tersebut. Kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik agar benar-benar nantinya berkaitan dengan sampah itu bisa selesai dan menjadikan desa kami desa yang bersih. Masyarakat tidak susah sebenarnya ketika apa yang mereka sampaikan bisa langsung kita tanggapi dan bisa kita sikapi, juga bisa kita langsung evaluasi atau selesaikan. Kemarin juga bermusyawarah bersama dengan warga di Kadus 3 berkaitan dengan polemik yang terjadi. Tapi intinya kedekatan dengan warga menjadi modal kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan menyikapi masalah yang terjadi. Beberapa kegiatan yang sempat menjadi problem atau polemik, semisal kayak kemarin pembuatan bronjong, di mana di lokasi tersebut sudah sangat memprihatinkan. Jarak antara sungai dan rumah warga, juga fasilitas yang ada, misal musola, itu benar-benar sudah
butuh penanganan yang serius secara tegas. Ketika kami musyawarahkan, kami sampaikan kepada masyarakat bahwa itu harus segera diperbaiki. Kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan dinas pekerjaan umum, baik di kabupaten atau di kecamatan. Artinya tidak ada masalah yang susah ketika kami benar-benar serius untuk menangani. Dan alhamdulillah warga sangat mendukung program-program kami yang dalam hal ini benar-benar menjadi prioritas. Potensi yang ada di desa kami, dan ini sudah berlangsung lama, alhamdulillah kami Desa Kalimas juga punya ikon kuliner kerupuk keyel. Kalau panjenengan sudah pernah nyicipi atau sudah pernah merasakan makan kerupuk keyel, ini menjadi hal yang menarik bagi kami. Kami pernah bekerja sama juga dengan Puspindes bagaimana mengekspos kerupuk tersebut. Dan juga dengan dulu ketika ada KKN dari Unsud, kami juga sudah pernah mengundang para pelaku UKM yang ada bagaimana ke depan kerupuk tersebut bisa menyebar ke syukur bisa menjadi kebutuhan nasional. Tapi dalam hal ini kami benar-benar kepengin produk desa kami ini benar-benar bisa menjadi hal yang bisa dibanggakan lagi. Insya Allah kami akan serius menangani pelatihan-pelatihan yang melibatkan seluruh elemen, bukan hanya dari pelaku UKM, juga dengan dinas terkait. Nantinya kami akan benar-benar perbaiki. Yang kemarin hasil dari Musrenbang Des sendiri, kami memprioritaskan untuk bagaimana ada pelatihan-pelatihan khusus berkaitan dengan bagaimana produk desa kami khususnya keyel ini bisa benar-benar lebih baik lagi, baik dari kemasan, rasa dan sebagainya. Juga untuk sektor UKM yang lain, di mana di desa kami juga banyak UKM konveksi juga alhamdulillah dari rekan-rekan sudah mulai berjalan, ada konveksi tas, baju, jaket dan sebagainya. Ini di desa kami sampai hari ini perkembangannya cukup bagus, dan ini menjadi sesuatu yang membanggakan karena jelas ketika UKM itu berdiri, ini menyerap tenaga kerja khususnya dari masyarakat yang memang punya keterampilan di sana. Dalam membangun Desa Kalimas ini bukan hanya infrastruktur saja, tapi bagaimana pendapatan asli desa ini bisa benar-benar bagus. Ketika kita bisa membuat sebuah usaha atau apapun, baik melalui BUMDes atau UKM atau apa yang lainnya, ini pastinya secara otomatis akan bisa mendorong pendapatan asli desa ini menjadi naik. Karena jelas posisi atau letak Desa Kalimas sendiri sangat strategis, di mana kami berada di tengah-tengah desa. Antara di sebelah barat ada Desa Kreo, di sebelah utara ada Desa Kejene, sebelah timur ada Kali Torong, Mangli, dan sebelah selatan ada Desa Lodaya. Kami ada di tengah-tengah. Kewilayahan kami jelas menguntungkan karena letak desa kami ada di tengah-tengah desa tersebut, dan menjadi menguntungkan bagi kami. Ketika itu bisa dikelola dengan baik, insya Allah desa kami bisa lebih tertata dan lebih maju lagi. Peran serta masyarakat, baik peran kaum perempuan dan sebagainya, juga berkaitan dengan kami di pemerintah desa, bagaimana nantinya bisa terlibat langsung dan bisa ditingkatkan. Juga di kami di pemerintahan desa, di pelayanan dan lain sebagainya, kami dituntut benar-benar bisa melayani masyarakat dengan baik, melaporkan hasil pembangunan kami secara administrasi dan lainnya. Ini pastinya perlu SDM yang bagus, dan alhamdulillah kami melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan berkaitan dengan pembinaan atau bimbingan yang lainnya sudah beberapa kali kami ikuti, termasuk peran dari ibu-ibu baik yang di PKK atau di
kader kesehatan atau di posyandu dan sebagainya. Ini hal yang pastinya menjadi perhatian kami ke depan agar semuanya bisa merasakan benar-benar perubahan yang nyata di bidang itu. Yang selanjutnya berkaitan dengan infrastruktur, di mana sektor pertanian ini menjadi hal yang sangat urgent dan menjadi prioritas kami. Sampai hari ini alhamdulillah beberapa perbaikan infrastruktur berkaitan dengan irigasi ini sudah mulai kita bangun. Untuk saluran atas di sana sudah ada beberapa titik yang kita selesaikan. Juga kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana sektor pertanian ini benar-benar nantinya bisa bagus. Bukan hanya tata kelola tanam, tapi semuanya apa yang benar-benar bisa pertanian ini menjadi tertata dan menjadikan petani kami petani yang benar-benar bisa secara pendapatan juga akan lebih baik lagi. Kegiatan-kegiatan kepemudaan khususnya Karang Taruna dan lainnya ini di desa kami sangat aktif. Lapangan bola alhamdulillah sudah mulai, walaupun pencapaiannya baru berapa persen, tapi setidaknya itu wujud kami dalam penanganan atau berupaya membenahi fasilitas olahraga ini, khususnya lapangan ini serius. Ini dan di tahun 2019 ini kemarin kita sudah mulai melakukan pembenahan baik jalan atau fasilitas yang lain, termasuk di tahun selanjutnya juga tetap akan kami anggarkan agar nantinya benar-benar khususnya fasilitas olahraga itu bisa sesuai standar yang bisa digunakan. Yang lainnya termasuk kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di Desa Kalimas, termasuk bulu tangkis dan lainnya ini juga jalan. Alhamdulillah, dan senam juga kita beberapa kali melakukan kegiatan senam bersama di pendopo balai desa. Ini wujud kami kepada masyarakat di sektor atau di bidang olahraga, kita tetap serius bagaimana kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bidang keagamaan juga kami alhamdulillah masyarakat sangat antusias dan bersama-sama di dalam kegiatan-kegiatan bidang keagamaan ini pastinya menjadi sebuah hal yang tidak kalah penting, di mana di zaman sekarang kecanggihan teknologi mempengaruhi generasi yang pastinya generasi sekarang, di mana media sosial atau yang lainnya ini menjadi sebuah wadah atau ajang untuk berekspresi dan sebagainya. Ini menjadi hal yang perlu mendapat perhatian yang lebih, dan kami berharap di bidang keagamaan inilah nantinya bisa membackup atau mengcover ketika ada informasi atau apapun yang bisa mempengaruhi karakter atau apapun perilaku dari masyarakat kami, khususnya generasi-generasi muda dan anak-anak ini yang menjadi perhatian lebih. Dan kami bekerja sama dengan penyelenggara kegiatan keagamaan, baik majelis taklim atau tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini kami bersama-sama bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan itu pastinya bisa tetap berjalan dan lebih bagus lagi. Akhir-akhir ini dari pemerintah sendiri mencanangkan bagaimana alokasi dana desa tersebut bisa diprioritaskan ke sektor pemberdayaan. Nah, ini alhamdulillah kami bekerja sama juga dengan lembaga yang ada, dengan masyarakat dan seluruh elemen yang ada. Melalui musyawarah bersama sering kami lakukan, kita menggali aspirasi masyarakat. Pastinya kita sudah mengarah ke sana dan kita sudah memulai bagaimana bisa melihat potensi desa kami, apa yang bisa digali agar ke depan
bukan hanya pembangunan infrastrukturnya saja yang bagus, tapi bisa menghasilkan sesuatu dan meningkatkan pendapatan desa. Ini juga kita sudah mulai selenggarakan, di mana pembangunan tanah bekas pasar yang berlokasi di bekas pasar ini sudah mulai kita kerjakan. Di tahun ini kita anggarkan untuk pembangunan kios 3 unit, dan insya Allah di tahun depan kita akan melanjutkan ada 4 unit. Kita per tahun anggaran akan kita anggarkan ke sana. Harapannya jelas di program inovasi ini nantinya bisa benar-benar bermanfaat dan menghasilkan pendapatan untuk desa Kalimas ini lebih baik lagi. Di samping itu juga kami bekerja sama dengan BUMDes, kami sudah mulai melaksanakan kegiatan. Yang terakhir sedang kami bangun fasilitas lahan parkir berlokasi di depan puskesmas desa. Ini nantinya pengelolaan parkir ini akan kita kelola bersama dengan BUMDes agar benar-benar kegiatan ini bisa tertata dan kembali menjadi hal yang pastinya bisa bermanfaat untuk pendapatan asli desa atau PAD ini. Nantinya akan kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk membuat sebuah kegiatan atau membangun atau yang lainnya. Ini hal yang pastinya memang butuh kerjasama yang bagus antara pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa Kalimas. Di tahun 2020 kami pemerintah desa bersama lembaga desa dan masyarakat pastinya berharap pembangunan untuk peningkatan mutu atau apapun yang ada di desa Kalimas ini pastinya agar bisa lebih baik lagi, baik fisik atau non fisik. Mulai Musdus, Musdes dan Musrenbang pastinya kami berharap serapan aspirasi di sana akan tergali, dan untuk modal kami merealisasikan apa saja kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di tahun 2020 sesuai dengan hasil musyawarah kemarin, rencananya kami tetap masih akan memprioritaskan pembangunan untuk inovasi desa yang berlokasi di bekas pasar lama, juga peningkatan infrastruktur untuk fasilitas olahraga, juga yang berkaitan dengan pastinya program-program yang lain. Pembangunan yang ada nanti ke depan bukan hanya pembangunan fisik semata, tapi bagaimana setelah program itu selesai direalisasikan akan menjadi sektor yang bisa diberdayakan. Artinya kembali lagi bahwa pembangunan tersebut bukan hanya pembangunan fisik semata, tapi pembangunan pemberdayaan. Menggali potensi-potensi yang ada di desa kami menjadi prioritas yang utama agar ke depan benar-benar pendapatan asli desa kami bisa lebih meningkat lagi dan bisa menjadi sebuah kebanggaan dan berperan dalam rangka meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat desa Kalimas. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat desa Kalimas. Selamat tahun baru 2020. Semoga Kalimas semakin beja, bersih, elok, guyub, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiono, Kepala Desa Kalimas.